Jangan pernah kita pelit dan bakhil dengan nasihat-nasihat. Sampaikan, karena setiap nasihat kita itu sedekah, kata Nabi. Amrun bil ma'rufi sedekah, wa nahyun 'anil munkari sedekah, kata Nabi. Mengajak kepada yang baik itu sedekah, mencegah dari yang mungkar pun itu sedekah. Qaulun ma'rufun sedekah. Setiap perkataan yang baik pun sedekah. Mungkin ada syubhat di masyarakat. Selama ini orang mengatakan, untuk apa kita mengatakan yang baik, menyampaikan yang baik, sementara kita belum mampu melakukannya. Atau ada yang mengatakan, saya tidak mau mencegah orang berbuat mungkar, karena saya masih melakukannya. Kemudian digunakanlah ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kemurkaan Allah, kamu mengajak orang berbuat baik tapi tidak melakukannya, atau mencegah orang berbuat mungkar, kamu masih melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada hari yang berbahagia ini, khatib mengajak diri sendiri dan kaum muslimin sekalian, marilah senantiasa kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa berkomitmen menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya dengan penuh ketulusan, disertai rasa takut, rasa cemas dan rasa harap kepada Allah, disertai dengan rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan-pesan ketakwaan yang pernah disampaikan oleh para pendahulu kita, para salafus salih, tercatat di antaranya pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu an sebagai salah seorang tokoh tabi'in pada zamannya, sebagai seorang yang telah mendapatkan pendidikan, pembinaan dari para sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia. Hasan Al-Basri menjadi seorang panutan umat pada zamannya. Banyak nasihat-nasihat
yang beliau sampaikan selama hidupnya, di samping ilmu-ilmu warisan dari sahabat Rasulullah yang beliau sebarkan di tengah umat, banyak untayan-untayan hikmah yang beliau sampaikan yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Salah satunya adalah apa yang beliau katakan atau ucapkan atau sampaikan pada saat ketika ajal menjelang tiba. Pada saat beberapa saat sebelum beliau wafat, meninggal dunia, datang beberapa orang sahabat Al-Hasanul Basri mengunjunginya. Mereka mengatakan, "Ya Aba Sa'id." Aba Sa'id ini panggilan dari Al-Hasanul Basri rahimahullah. "Ya Aba Sa'id, zawidna minka kalimatin tanfa'una bihin." Wahai Abu Sa'id, bekalilah kami beberapa bekal, pesan, nasihat. Semoga nasihat itu bermanfaat bagi kami dalam hidup ini. Jadi di atas pembaringan, pada saat-saat genting menghadapi sakratul maut, para sahabatnya masih meminta nasihat kepada sosok Al-Hasanul Basri. Dan beliau pun adalah orang yang tidak pernah menolak apabila dimintakan nasihat. Pada saat itu Al-Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, "Inni muzawwidukum salasa kalimatin." Aku akan sampaikan, akan bekali kalian dengan 3 nasihat. Summa qumu anni, kemudian pergilah. Wada'uni, tinggalkan aku di sini. Lima tawajjahtulah, aku akan menghadapi apa yang akan kuhadapi, akan menghadapi sakratul maut. Kita bisa bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik terakhir hidupnya beliau masih sempat memberi nasihat, menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan nasihat itu bisa memberi manfaat. Dan ini merupakan satu contoh dan keteladanan bagi kita semua, bahwa selama hayat masih di kandung badan, jangan pernah kita bosan menyampaikan dan menyuarakan kebaikan. Kita tidak tahu, boleh jadi sepatah nasihat, sepotong kalimat kebaikan yang didengar oleh saudara kita itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan atau membuka pintu hidayah bagi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am." Ketika ada seseorang yang mendapat hidayah disebabkan karena kita, maka sesungguhnya itu lebih mulia, lebih baik dari harta yang paling berharga sekalipun dalam dunia ini. Jadi satu orang saja yang mendapatkan hadiah disebabkan ucapan kita, disebabkan perilaku kita, inspirasi-inspirasi yang kita berikan, seseorang mendapat hidayah, menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Umar ibn al-Khattab pun demikian. Kalau kita kembali kepada sejarah para sahabat, ketika Umar sakit karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah menjelang wafatnya, ada orang yang datang mengunjungi Umar ibn al-Khattab. Pada saat orang tersebut pulang, Umar melihat bahwa sarungnya atau pakaian bagian bawahnya itu terlampau panjang sehingga menutupi mata kaki, menjulur sampai ke tanah, atau yang sering disebut dengan istilah isbal itu. Maka kemudian Umar bin Khattab menasihati orang tersebut, meminta supaya dia untuk mengangkat kainnya atau celananya itu atau sarungnya itu di atas mata kaki, karena itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan dan lebih mensucikan atau menjaga kebersihan pakaian. Jadi dari sisi spiritualitasnya lebih dekat kepada ketakwaan, dari sisi kebersihannya pakaian lebih terjaga dari kotoran. Jadi di saat-saat terakhir mau meninggal pun beliau sempat memberi nasihat-nasihat kebaikan. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita pelit dan bakhil dengan nasihat-nasihat. Sampaikan, karena setiap nasihat kita itu sedekah, kata Nabi.
amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah, kata Nabi. Mengajak kepada yang baik itu sedekah, mencegah dari yang mungkar pun itu sedekah. Qaulun ma'rufun sedekah. Setiap perkataan yang baik pun sedekah. Mungkin ada syubhat di masyarakat. Selama ini orang mengatakan, untuk apa kita mengatakan yang baik, menyampaikan yang baik, sementara kita belum mampu melakukannya. Atau ada yang mengatakan, saya tidak mau mencegah orang berbuat mungkar, karena saya masih melakukannya. Kemudian digunakanlah ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kemurkaan Allah, kamu mengajak orang berbuat baik tapi tidak melakukannya, atau mencegah orang berbuat mungkar, kamu masih melakukannya. Jadi tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan, murka Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, orang yang tidak mencegah kemungkaran atau tidak mengajak kepada kebaikan, itu adalah satu kesalahan. Orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia melanggar, tidak sesuai dengan apa yang diajak, itu juga suatu kesalahan. Jadi ketika orang mengajak sementara dia melanggar, tidak sesuai dengan apa yang diajak, itu sebuah kesalahan. Mendiami kesalahan, mendiami maksiat pun itu kesalahan. Jadi kalau ada orang yang masih berbuat maksiat dan dia tidak mau melarang orang berbuat maksiat, berarti dia sudah melakukan dua kesalahan. Jadi lebih mendingan walaupun orang masih berbuat maksiat, dia mencegah orang lain berbuat maksiat. Itu lebih mendingan daripada dia meninggalkan dua-dua kewajiban itu. Tentu yang idealnya, dia cegah orang berbuat maksiat, dia pun menjadi orang yang paling jauh dari maksiat. Itu yang paling ideal. Dan apabila dua-dua kewajiban itu ditinggalkan, maka lebih besar lagi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama dari Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, "Ma nuhitum anhu min amrin, ma nuhitum anhu min amrin, fakunu min atrakin nasilah." Apa saja yang dilarang kepada kalian untuk dilakukan, maka jadilah kalian orang yang paling jauh meninggalkannya. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jadikanlah kita orang yang paling jauh dari perbuatan tersebut. Jadilah kita orang yang mengambil posisi paling aman, paling selamat dari perbuatan tersebut. Ini pesan pertama dari Imam Al-Hasanul Basri yang perlu kita hayati makna-maknanya. Karena apa yang beliau sampaikan ini tidak keluar dari pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang untuk kalian lakukan, maka tinggalkanlah itu. Tinggalkanlah larangan-larangan Allah itu. Dengan tegas Nabi memerintahkan kita untuk meninggalkannya. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apapun yang telah kuperintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang paling banyak mencelakakan umat-umat sebelum kalian adalah mereka terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak penting, namun mereka menyalahi perintah para nabi. Hanya sekedar bertanya-tanya saja, tapi tidak ada komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah melalui lisan para nabi dan para rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita menjadi orang yang paling jauh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah? Kalau dalam bahasa Al-Hasanul Basri tadi, fakunu min atrakin nas. Atrak itu ismu tafdil. Taraka itu meninggalkan. Atrakun nas itu orang yang paling jauh meninggalkan maksiat atau larangan Allah. Maka di sini kita perlu melihat kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana caranya kita menjadi orang yang paling jauh dari maksiat atau dari larangan Allah. Yang pertama kiatnya adalah tarkus syubhat. Supaya kita berada di posisi paling jauh dari maksiat itu adalah tinggalkan syubhat.
Karena syubhat itu jembatan menuju kepada maksiat, kepada yang haram. Dalam hadis Nabi atau dalam potongan hadis Nabi, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushaku an yaqa'a fihi. Jadi orang yang banyak sekali bergumul dengan syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, yang samar-samar antara halal dan haram, maka ini akan menjerumuskan seseorang kepada yang haram pada suatu ketika. Karena orang yang berani melakukan syubhat atau melaksanakan syubhat atau makan yang syubhat, berarti ada satu keberanian, ada satu sikap yang kurang waspada dan hati-hati pada dirinya. Sehingga apabila itu terus-menerus dilakukan, akan tiba pada suatu saat nanti dia tidak akan sungkan melakukan yang haram. Ketika jalan syubhat itu tertutup, dia menginginkan sesuatu, yang syubhat tidak ada, yang halal tidak ada, yang ada yang haram, maka dia akan lakukan yang haram itu. Karena sudah terbiasa tidak hati-hati waspada, tidak merasa risih dengan yang syubhat. Sama seperti ar-ra'i yar'a haulal hima, seseorang yang mengembala kambingnya di tempat tanah larangan, tanah yang berbahaya, yang beresiko, pasti dia akan jatuh ke tanah yang terlarang itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara supaya kita jauh dari yang haram, hati-hati dengan yang syubhat. Supaya kita jauh dari yang syubhat, tinggalkan perkara mubah yang tidak penting, yang tidak perlu. Itu kiat-kiat itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Ada hal-hal yang mubah, kita perlu selektif. Tidak semua hal mubah itu kita lakukan. Tapi kita harus jaga, jangan sampai yang mubah itu dilakukan berlebih-lebihan atau kita melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kiat berikutnya adalah tarkul wasilah allati yatawassalu biha ilal haram. Tinggalkan wasilah, jalan, perantara, media yang bisa mengantarkan kita kepada yang haram. Nah, makanya di dalam agama ini ketika dilarang berbuat zina, wasilah menuju zina pun diharamkan. Maka disyariatkan kepada kita ghaddul basar, jaga pandangan. Karena dari pandangan itulah akan menggiring seseorang kepada zina. Secara tidak langsung dia akan menggiring kita ke sana. Itu wasilah menuju perzinahan yang dilarang. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran bukan la taznu, tapi la taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi selain menunjukkan haramnya zina, menunjukkan haramnya wasilah menuju zina. Diaturlah syariat tentang aurat, tentang pakaian. Diaturlah hukum tentang khalwat, tentang ikhtilat dan sebagainya. Karena itu merupakan wasilah-wasilah menuju kepada yang haram. Jadi kalau kita ingin jauh dari yang haram, tutup wasilah itu. Ini kiat yang kedua. Yang berikutnya adalah tarku asdiqa'is su, meninggalkan persahabatan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik, komunitas yang tidak baik, yang dapat menggiring kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dinilai agamanya itu dengan siapa dia bergaul. Kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari pergaulannya, dengan siapa dia bergaul. Maka hendaklah setiap kita memperhatikan siapa teman tempat dia bergaul itu. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, meninggalkan tempat yang di situ ada fitnah. Tempat-tempat yang berpotensi di situ bisa menimbulkan maksiat atau menggiring kita kepada maksiat. Makanya dalam kisah seorang yang ingin bertobat setelah dia membunuh 100 nyawa, 100 orang sudah dia bunuh. Pada saat dia bertobat dan dibimbing tobat oleh seseorang yang mengerti tentang agamanya, salah satu nasihatnya adalah, apabila kamu ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, tinggalkan negerimu itu, tempat kamu tinggal itu, pergaulanmu itu. Hijrahlah, pergilah ke tempat lain, di suatu tempat di mana di situ banyak orang yang soleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hiduplah dengan mereka. Dan akhirnya orang tadi pun berangkat ke sana, namun dalam perjalanannya ajal pun datang menjemputnya. Dan dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan niatnya tadi. Nah, jadi tempat itu, komunitas itu penting sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar kita menjadi orang yang paling jauh dari maksiat tadi.
Nasihat berikutnya dari Al-Hasanul Basri adalah wa ma umirtum bihi min ma'ruf fakunu min a'malin nasi bih. Dan apapun yang diperintahkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan, maka jadilah orang yang paling bagus mengamalkannya. Orang yang paling maksimal mengamalkan kebaikan itu. Bagaimana menjadi orang yang paling bagus mengamalkan kebaikan? Maka diperhatikan motifnya, keikhlasannya. Orang yang paling ikhlas mengamalkan sesuatu. Orang yang paling mengerti tentang ilmu sesuatu yang akan diamalkan. Suatu kebaikan yang akan kita amalkan, pelajari ilmunya. Pelajari adab-adabnya. Sehingga kita melakukannya dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Orang yang paling bagus beramal atau melakukan suatu amal kebaikan adalah yang paling istiqamah. Sebaik-baik amalan, kata Nabi, amalan yang paling istiqamah, yang paling dawam, yang paling kontinu, meskipun amal itu sedikit. Kemudian orang yang paling bagus beramal adalah orang yang paling menjaga amalnya. Sehingga pahala yang sudah dia peroleh dari amal kebaikannya itu tidak hilang, sia-sia diakibatkan karena ulah perilaku dan kezaliman yang dia lakukan. Dan senantiasa kita mencari yang terbaik, memilih yang terbaik. Kalau bersedekah, bersedekah yang terbaik. Kalau kita salat, pilih waktu yang terbaik, yang paling afdal. Dengan cara yang terbaik, dengan memakai pakaian yang terbaik. Jaga adab-adabnya. Jadi apabila ada satu kebaikan, ada beberapa kebaikan dan ada kebaikan yang lebih baik, maka pilih yang lebih baik. Inilah pesan Al-Hasanul Basri. Dan Nabi SAW seperti itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mereka ingin melakukan segala sesuatu kebaikan itu dalam keadaan yang terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir pesannya itu beliau mengatakan wa'lamu anna khutakum khatwatan. Sesungguhnya bahwa langkah hidup kalian itu ada dua langkah. Khatwatun lakum wa khutwatun alaikum. Ada langkah dalam hidup ini yang memberi keuntungan bagi kita, menyelamatkan kita. Wa khutwatun alaikum, tapi ada juga langkah hidup yang langkah tersebut bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Fanzuru aina taghduna wa aina taruhun. Maka perhatikanlah setiap pagi dan petang kemana kaki ini melangkah, kemana hati kita tertuju, kemana aktivitas kita itu akan dilakukan. Inilah yang harus senantiasa kita perhatikan, karena setiap saat kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan-pilihan kita dalam melangkah ini akan berakibat dan memberikan efek untuk masa depan kita, terutama kehidupan akhirat kita. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat ini menjadi peringatan dan menjadi renungan bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة